Oke pemirsa, kita kembali lagi di Expose lebih dekat, lebih santai. Nah ini dia yang paling kita tunggu-tunggu kayaknya di Expose kali ini ya, dimana kita lagi ngobrolin mengenai PPA, pola pertolongan Allah. Sebuah private class dimana banyak orang yang bisa menceritakan masalahnya, kemudian diberikan solusi lah, kurang lebih seperti itu ya, sama founder kita Mas Reza Randy. Saya suka kebalik loh, Randy Reza. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya, gak masalah ya. Asal jangan manggilnya jangan saya nggak nengok. Oh iya benar. Oke. Nah sebelum kita ini nih, boleh kan minta bocoran ya Boleh. mengenai sebenarnya gimana sih pola pertolongan Allah itu. Tapi sebelum itu pasti pemirsa juga penasaran banget, pengen tahu sedikit profilnya Mas Randy. Mas Randy ini sebenarnya apa ya? Dulunya mungkin lulusan apa, atau terus pernah profesinya sebagai apa gitu Mas Randy? Ya, sebelum PPA itu saya sebenarnya kerja 3 tahun di perusahaan. Biasalah karyawan biasa. Kantoran lah ya. Terus salah baca buku saat itu. Pas titik-titik jenuh kantor kan biasanya ada tuh ya. Yep. Bosen-bosennya. Itu kedatangan buku yang temanya salah baca lah pokoknya. Apa temanya? Bosan jadi pegawai. Jadi termotivasi keluar jadi pengusaha. Ya udah, Bismillah, Allahu Akbar, keluar. Oh gitu, langsung aja Langsung tahu-tahu keluar. resign gitu. Resign aja besoknya. Tapi Allahu Akbar ya bertahan 3 hari. Hari pertama Allahu Akbar. Hari kedua Allahu Akbar. Hari ketiga Allahu Akbar. Hari keempat Allah. Lemas. Oke. Ya udah, abis itu saya nggak tahu mau kemana. Tapi saya menemukan pelajaran yang berharga saat itu. Ternyata kita di dunia ini cuman ada dua tipe, dua posisi. Tuhan sama hamba. Itu aja. Oke. Selama ini kita susah, hidup kita susah, hidup kita capek dan lain-lain karena kita mencoba fighting dengan kehidupan. Kita sedang mengambil porsi sebagai Tuhan. Jadinya capek, merasa semua kita bisa ngelakuin sendiri, merasa semua kita bisa sukses sendiri. Akhirnya Allah berlepas tangan dan gak ada miracle di sana. Perhatikan deh, ketika kita udah capek mau ngapa-ngapain, ketika kita udah merasa nggak bisa apa-apa, dan kita nyerah, ya Allah terserah Engkau lah. Biasanya banyak amazing nggak di situ? Ya benar. Iya. Karena kita ketika sedang lepas kayak gitu, memasrahkan ke Allah, kita sedang mengambil porsi sebagai hamba tuh. Makanya ketika udah masuk ke state hatinya seorang hamba, Allah turun tangan lagi. Tapi kalau kita ngambil porsi sebagai Tuhan, Allahnya lepas tangan. Silahkan selesaiin sendiri, nak. Oh. Capek ya, kerja keras. Banyak orang yang lari dari utangnya, banyak orang yang coba nyelesain utangnya, banyak orang yang ngejar-ngejar jodohnya, banyak orang yang ngejar-ngejar impian macam-macam, tapi tidak melibatkan Tuhan sama sekali. Artinya, oh gue bisa sukses sendirian. Oh ya udah, silakan. Bisa, taman capek. Tapi itu pun kalau Allah ridho. Kalau nggak ridho biasanya ujungnya depannya enak, ujung-ujungnya hancur lagi. Banyak gitu. Oke deh. Ntar saya buka deh. Oke, boleh. Sekarang bocorin ininya dong Mas, Coba. PPA-nya dong. Kalau mau dibocorin, siap tampahnya dulu nih. Siap. Baik, saya akan kalau bocorin 5 poin PPA, 1 poinnya aja kalau dibahas itu bisa 2 jam. Oke. Ini nggak memungkinkan di sini, cuman Anda bisa buka www.polapertolonganallah.com. Itu sudah saya kasih artikel-artikel, kajian-kajian MP3 dan lain-lain, bisa download gratis, baca Komplit gratis. ya. Gratis. Cuma saya hari ini mau share tentang masalah. Menurut teman-teman yang lagi nonton dan Mbak Zaski sendiri, masalah itu Allah kasih untuk diapain sama orang itu? Untuk diatasi, Satu, atasi, apa lagi? untuk dimaknai mungkin. Terus? Aduh, jadi ngetes saya nih pemirsa ya. Untuk diapakan lagi ya? Ada yang dinikmati, Oh, iya, ada yang benar. disyukuri. Kalau ada yang bilang disyukuri di kelas saya bilang gini, syukur loh Bu. Ternyata kita berpikir masalah ketika datang, wah saya harus hadapin, wah saya harus cari jalan keluar. Ternyata no, bukan itu. Masalah ternyata bukan untuk diselesaikan. Terus? Apapun masalah Anda, ini memang aneh kedengarannya. Masalah ternyata bukan untuk diselesaikan. Wah, masalah ini sesat nih ajarannya. Enggak. Saya langsung dari sini nih. Ini apa nih? Quran. Saya harus tanya dulu ke Anda gini. Al-Quran ini apa?
pedoman hidup. Ah, itu mah doktrin kali Mas. Banyak orang kayak gitu. Jadi menganggap ini kayak buku biasa gitu ya. Padahal kalau kita mau kritis, kan gini aja. Ini buku udah ditulis 1400 tahun yang lalu kitab ini. Nggak pernah berubah satu ayat pun. Dan waktu zaman ini turun, itu banyak ayat-ayat yang disangkal sama penduduk saat itu. Karena nggak mungkin masa diciptain begini, masa begini, masa gini. Dan sekarang semua terbukti di abad 20 ini. Faktanya lah ya, faktanya terbukti sini. Maka dulu ketika ditulis ini nggak ada landasan penelitian sama sekali. Jadi nggak mungkin ini ditulis sama manusia. Sampai sekarang terjadi kasus lainnya dan mau dibandingin dengan buku apapun, ini dahsyat. Maka ini bukan manusia yang buat, jadi Allah yang benar-benar yang punya alam semesta yang nulis, gitu ya. Karena gini, kalau teman-teman bikin permainan baru, contoh permainan memanah. Kalau main panah kan biasanya pakainya anak panah ya, dari kayu. Misalkan anak panah ini diganti sama pulpen. Anda bikin permainan baru, kira-kira aturan rule permainannya itu diserahkan kepada pemainnya atau yang bikin permainan? Yang bikin permainan kan, kreatornya kan. Sekarang gini, siapa yang bikin permainan alam semesta ini? Orang mana? Sulawesi, Sumatera, Amerika? Nggak ada. Kalau ada orang yang bikin, maka kita ikutin aturannya dia, karena dia yang bikin. Karena nggak ada manusia satupun yang bikin, berarti ini mutlak Tuhan yang menciptakan. Dan Allah udah nulis semua aturannya di sini. Karena siapa yang nggak ngikut aturannya yang di sini, maka susah sendiri. Kita tapi lebih percaya kepada aturan manusia yang dibikin ketimbang aturan di sini. Mana ada hubungannya Mas zikir apa istighfar dengan punya anak, zikir dengan istighfar dengan bisnis saya maju. Nah, itulah aturan manusia yang dipakai. Pada aturan yang Allah dari sini. Nah, sekarang saya akan bahas satu aturan, yaitu apa? Kita tidak akan bisa menyelesaikan sesuatu kalau kita nggak tahu sesuatu itu apa yang mau kita selesaiin. Tadi saya tanya, masalah itu dikasih sama Allah untuk diapain? Saya akan pedomannya ke sini. Kenal Firaun nggak? Kenal di mana? Diceritain sama Pin guru. BB-nya saya minta. Firaun itu ketika diingetin sama Musa dan Harun dan dia nolak, Allah ngirim berbagai masalah ke dia. Apa contoh salah satunya? Sungai jadi darah, kodok jadi banyak, belalang, macam-macam. Apa untuk diselesaikan sama Firaun? No, enggak sama sekali. Misalkan nih, Firaun tuh, sungai ini saya jadiin darah, kuras, nggak disuruh nguras. Firaun saya kasih kodok banyak tuh, jadiin suike, nggak disuruh jadi suike. Cerita yang lebih eksplisit, nih kuncinya. Cerita yang lebih eksplisit adalah di ceritanya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ceritanya ketika ngingetin umatnya 950 tahun, nggak ada yang mau join sama sekali, nggak ada yang mau closing sama sekali. Kan pergi dalam keadaan marah tuh, ya. Dan Allah bilang di surat Yunus bilang, Zunnun mengira kami tidak akan menyusahkan dia. Ternyata disusahin. Ditelan sama ikan paus kan, dibawa kemana? Dasar lautan. Berapa kegelapan? 3. Gelapnya malam, gelapnya dasar lautan, sama gelapnya perut ikan. Maksudnya apa? Sama kayak kita hari ini, utang banyak, rumah mau disita, istri kabur. 3 kegelapan Anda masing-masing apapun itu. Iya. Sekarang kuncinya ini, ketika Anda gagal fokus dalam memaknai masalah, maka Anda nggak selesai-selesai. Kita lihat si Nabi Yunus. Di dalam perut ikan paus itu, apa Nabi Yunus ketakutan? Aduh, gimana saya keluar mati ini, gitu nggak? Enggak. Kalau dia ketakutan seperti itu di dalam ketiga kegelapan, berarti dia fokus kemana? Fokus ke masalah. Terus, apakah Nabi Yunus pergi jalan-jalan di dalam perut ikan? Gedor-gedor dinding perutnya, mana nih jalan keluarnya, mana jalan keluarnya, gitu? Enggak. Kalau dia seperti itu, berarti dia fokus kemana? Solusi. Kalau kita dikasih masalah sama Allah malah gagal fokus, malah fokus ke masalah, malah fokus ke solusi, Allah bilang di surat As-Saffat 143-144, maka jika Yunus bukanlah hamba yang banyak mengingatku, maka dia akan berada di dalam perut ikan itu hingga hari dibangkitkan. Artinya kalau Anda memaknai masalah Anda, utang banyak dan lain-lain, apapun problem Anda hari ini, dan kesulitan Anda dapat sesuatu, Anda malah fokus ke masalah dan fokus keinginan, Anda nggak akan keluar-keluar dari kegelapan Anda. Lantas ngapain jadinya? Kalau masalah bukan untuk diselesaikan, lantas untuk diapain, Mas? Ternyata ini kuncinya. Masalah bukan untuk diselesaikan, tapi untuk dibaca pesan cintanya Allah. Kenapa Anda dikasih kegelapan itu? Nabi Yunus orang yang cerdas membaca pesan cintanya. Lihat, alih-alih dia ketakutan di dalam perut ikan dan nyari solusi, dia malah ngapain di dalam perut ikan? Malah doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenapa kata-katanya la ilaha illa anta? Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah.
Dia sudah pinter ngebaca pesan cintanya. Apa pesan cintanya Allah? Kenapa dia digelapin? Ingat, ketika dia pergi dalam keadaan meninggalkan kaumnya dalam keadaan apa? Marah tadi ya. Iya. Kenapa marah? Ninggalin, kenapa sambil marah? Ya kan gak mau ada yang join mas, gak ada mau ada yang closing mas. Sekarang gini, yang bisa ngerubah ini siapa? Nabi Yunus atau Allah? Allah mas yang bisa. Nah, berarti tugas kita ngapain? Hanya menyampaikan kan? Namanya nyampein mau closing mau enggak usah dipikirin. Oke. Marah karena dia merasa dia yang bisa ngerubah ini. Maka diingetin, Yunus, bukan kamu yang bisa ngerubah mereka, tapi aku. Makanya Nabi Yunus bilang, ya Allah maaf, la ilaha illa anta, nggak ada Tuhan selain engkau. Maaf saya pernah ngerasa jadi Tuhan bisa ngerubah mereka. Wow, luar biasa sekali ya dari sebuah contoh kecil, dan mungkin banyak contoh-contoh lainnya. Masih ya. banyak, 12 jam kita akan bahas macam-macam. Benar-benar, dan mungkin untuk testimoni dari salah satu Oh alumni. ya, gini. Ada namanya Bu Cici Purwokerto, dia pemilik ayam ceker 99 dan dia orang DLAJ. Jadi suatu pagi dia tiba-tiba ditelepon sama bosnya. Cici gantiin saya dong tolong untuk presentasi di depan kadin-kadin se-Purwokerto saat itu. Dia bilang, Bu, Pak saya nggak bisa apa-apa Pak, saya nggak punya materi apa-apa, tolong Ci, nggak ada yang bisa lagi nih. Truk. Singkat cerita, dia akhirnya maju dalam keadaan ketakutan. Dia maju pertama lagi dan megang proposal. Aduh, belum baca sama sekali. Tapi dia inget masalah bukan untuk diselesaikan. Dia ngapain? Dia pakai teknik PPA yang satu lagi itu yaitu ngajak Allah, teknik mengajak Allah. Itu terinspirasi dari surat Asy-Syu'ara 9 sampai 15. Anda buka aja nanti sendiri. Dia merem, ya Allah, temenin saya buat maju ke depan ya Allah. Perhatikan, kalau udah minta ditemenin sama Allah, maka dia dibimbing total sama Allah. Sibgoh bahasanya. Maka Allah tunjukin ihdinas siratal mustaqim. Apa? Dia nggak baca sama sekali, ditaruh di tempat duduknya, dia maju kan, presentasi, semua tepuk tangan. Bisa gitu Yang ya, lebih, nggak baca padahal. yang lebih aneh, ketika dia duduk di tempat duduk, dia baru ngomong ke temannya, saya udah maju belum sih? Saya udah maju belum sih? Lah, kamu tadi di depan ngapain? Emang saya udah maju? Dia merasa nggak pernah maju ke depan. Jadi seperti seolah-olah digerakkan gitu ya. Pas dilihat di isi proposalnya, itu isinya persis apa yang diomongin di depan. Subhanallah. Masih banyak testimoni aneh. Anda buka di website aja. Ini sangat aneh ya. Kok bisa? Padahal dia nggak baca sama sekali dan dia nggak ngerasa maju ya. Waduh, luar biasa sekali. Jadi pengen ikutan private kelasnya ini di Pekalongan kapan lagi? Buka di website aja www.polapertolonganallah.com. Itu se-Indonesia jadwalnya ada. Cuman saya nih Mbak yang lebih tahu jadwalnya kapan nih kira-kira. Ada di bulan November insya Allah. November ada lah di intinya bulan November. Tapi berhubung saya belum punya uang untuk tiketnya, nanti saya mau minta sama Allah biar dapat 3,5 jutanya biar bisa ikut PPA. Bukan 3,5 juta PPA. Berapa? Kalau PPA itu 1,5 juta rupiah 1,5 juta. untuk seumur hidup. Cuma kalau yang daftarnya seminggu sebelum acara itu dapat diskon 50%. Oh gitu. Dan siapa yang mereferensikan temennya, kita kasih uang capek lah 100.000. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. 3,5 kan ada lebihannya, nggak apa-apa dong, bagus Nggak dong. masalah. Ya udah deh, moga-moga obrolan kita hari ini mengenai pola pertolongan Allah ini bisa memberi pencerahan untuk kita semua ya. Dari sedikit obrolan ini bisa membantu masalah-masalah kita, dan pastinya pengen ketemu lagi kayaknya ya sama teman-teman dari PPA Learning Center ini sendiri. Ya udah, terima kasih buat teman-teman, Mas Randy, terus juga Mas Udin, Mbak Iba juga terima kasih. Moga-moga kita nanti di luar bisa ketemu lagi dalam suasana yang pastinya selalu berbahagia gitulah ya. Oke. Ya udah deh pemirsa, kayaknya Saski dan juga kru yang bertugas harus pamit undur diri dulu karena waktunya juga sudah habis, dan kita akan ketemu lagi dalam expose yang lainnya. Oke. Kalau begitu tetap di expose, lebih dekat, lebih santai, selalu kapan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Udin, terima kasih.